5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Fitri Munawaroh bersama rekan saya Zahrul Lamdani serta Siti Sofiatun dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul komunikasi. Pembahasan pertama kali yakni mengenai latar belakang munculnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani sebagai komunikasi retorika dan jurnalistik, yang mana ilmu komunikasi ini pertama kali diajarkan dan dianggap sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi pada abad 13, yaitu di sekolah Katedral Cethers. Selain itu, ilmu komunikasi juga berkembang di beberapa universitas di Amerika Serikat. Selain itu, di Indonesia sendiri, studi komunikasi pertama kali dikenal dengan nama ilmu penerangan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1948, namun diperkenalkan dengan istilah publistik oleh Dr. Marbangun Hardjowogoro di Akademik Dinas Luar Negeri di Yogyakarta pada tahun 1955. Istilah pendidikan komunikasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana di beberapa university di Indonesia hampir 50%-nya menawarkan pendidikan komunikasi dari beberapa macam keahlian seperti periklanan, jurnalistik, public relation, penyiaran, baik pada tingkat diploma, sarjana, magister maupun doktor. Selanjutnya mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yakni communis, yaitu membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Selain itu juga berasal dari kata communico yang artinya membagi. Pada dasarnya, ilmu komunikasi membahas pengetahuan tentang suatu hal, baik yang menyangkut alam atau natural atau sosial, kehidupan masyarakat, yang diperoleh melalui proses berpikir. Sebagai ilmu komunikasi merupakan suatu pengetahuan yang didasarkan pada logika dan harus terorganisasikan secara sistematik serta berlaku umum. Sedangkan menurut Barger dan Kaff, ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang tersebut. Sedangkan menurut sarjana komunikasi sendiri, komunikasi adalah suatu transaksi proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian komunikasi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens, baik itu dalam bentuk simbol, lambang,
dengan harapan bisa membawa atau memahamkan pesan itu kepada masyarakat serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku pada yang ada. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sylvie. Saya akan menjelaskan pendidikan sebagai proses komunikasi. Bila ditinjau dari segi prosesnya, pendidikan adalah komunikasi dalam arah kata bahwa dalam proses tersebut memiliki dua komponen yang terdiri atas manusia dan siswa. Manusia di sini sebagai pengajar dan siswa. Pengajar di sini sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikasi. Pada umumnya, pendidikan berlangsung secara rencana di dalam kelas secara tatap muka. Meskipun kecil komunikasi antara pengajar dan siswa, tapi sewaktu-waktu pengajar dapat mengubah suasana menjadi komunikasi antara dua arah, yaitu dengan menggunakan metode kelompok. Ada dua hal yang saat diskusi perlu diperhatikan, yaitu satu, materi yang didiskusikan bisa meningkatkan intelektual siswa karena siswa lebih pede. Yang kedua, komunikasi bersifat intra-communication dan intercommunication. Di sini intra-komunikasi terjadi pada diri seseorang, sedangkan dalam proses komunikasi ada dua tahap. Yang ke satu yaitu proses komunikasi secara primer. Komunikasi secara primer yaitu penyampaian pikiran atau perasaan sesuai dengan menggunakan lambang atau isyarat. Contohnya yaitu bahasa, warna, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat dengan saran sebagai media kedua, setelah menandai lambang sebagai media ke-1. Contoh dari proses komunikasi secara sekunder yaitu menggunakan alat elektronik atau semacam surat. Dalam proses komunikasi ada 6 komponen yang harus digunakan, yaitu yang satu sumber komunikasi, yang kedua komunikasi, ketiga pesan, keempat komunikan, yang kelima media, yang keenam efek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nursofiatun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sylvia dan Mas Zahrul mengenai materi kami yaitu komunikasi.
Poin terakhir yang akan saya sampaikan yaitu peran komunikasi dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa dalam komunikasi terdapat 3 unsur penting, meliputi sumber informasi, saluran atau media, dan penerima informasi atau audiens. Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Sedangkan saluran atau media adalah suatu media atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Dan penerima informasi atau audiens adalah masyarakat, kelompok, atau orang-orang yang menjadi sasaran dari penyampaian informasi tersebut. Nah, dalam dunia pendidikan, komunikasi mempunyai peranan yang begitu penting. Di antaranya ada 3 fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, fungsi pengawasan. Fungsi ini berupa peringatan dan kontrol maupun kegiatan persuasif dalam dunia pendidikan. Pengawasan dan kontrol ini dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, menghindari informasi tentang narkoba misalnya kepada para pelajar yang nantinya akan mengakibatkan hal-hal buruk terjadi kepada para pelajar tersebut. Yang kedua, fungsi social learning. Fungsi social learning ini adalah melakukan building dan pendidikan sosial kepada semua orang. Fungsi ini memberikan pencerahan kepada masyarakat di mana komunikasi massa itu berlangsung. Yang ketiga, fungsi penyampaian informasi. Fungsi ini merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam pembagiannya, berdasarkan tipenya, komunikasi itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, komunikasi dapat mengeluarkan gagasan, ide-ide yang dimiliki sebagai komunikan atau pelajar atau siswa komunikannya tersebut, sehingga seorang pelajar dapat pula mengambil suatu keputusan yang tepat. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi ini yaitu berusaha meningkatkan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta sebagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi publik. Komunikasi ini berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, dan mendidik juga menghibur. Yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi ini berfungsi untuk menyebarkan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Tadi kita sudah mengetahui tentang unsur-unsur penting yang ada dalam komunikasi, kemudian tipe-tipe komunikasi dan juga fungsinya, juga peran komunikasi. Sekarang kita masuk pada intinya yaitu peran komunikasi dalam dunia pendidikan. Peran komunikasi itu sangat penting bagi manusia sesuai dengan fungsi komunikasi yaitu bersifat persuasif, edukatif, dan informatif. Tanpa komunikasi maka tidak akan ada proses interaksi, saling menukar ilmu pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan sebagainya. Peranan komunikasi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Rudolf F. Vanderbilt pada tahun 1978 mengemukakan bahwa komunikasi itu mempunyai 2 peran, yaitu peran sosial dan peran pengambilan keputusan.
Peran sosial yaitu bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Sedangkan peran pengambilan keputusan yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Semisal, melakukan apakah kita akan melanjutkan kuliah atau tidak, kemudian ketika kita belajar untuk menghadapi tes dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaitannya komunikasi dengan pendidikan. Sebelum itu, saat ini kita sedang menghadapi pandemi, yaitu suatu keadaan yang kita tidak duga-duga. Hal ini mengakibatkan segala kegiatan harus dirubah, terutama yang salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan. Yang sebelumnya bisa dilakukan dengan tatap muka atau offline, kini berganti dengan sistem online, yang mengharuskan pendidikan itu dilaksanakan dengan sistem online atau pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran itu dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisahan kegiatan ini dapat berupa jarak fisik maupun jarak non-fisik. Jarak fisik misalnya karena peserta ajar itu bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi pendidikan. Kalau jarak non-fisik berupa keadaan yang memaksa seseorang yang tempat tinggalnya dekat dari lokasi institusi pendidikan akan tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di institusi tersebut. Sistem pendidikan jarak jauh merupakan suatu alternatif pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan. Terkait komunikasi dalam pendidikan, ada sejumlah orang yang berperan, yakni guru dan siswa. Sudah sewajarnya dalam dunia pendidikan yaitu ada guru dan siswa, yakni pendidik dan peserta didik. Guru merupakan orang yang dianggap mampu mentransfer materi ajar, gagasan, wawasan lainnya kepada siswa. Proses belajar mengajar, guru tidak boleh anti kritik. Justru dengan kritik dan saran itu akan menambah wawasan lain dan timbal balik dalam belajar akan semakin hidup dan menyenangkan. Guru juga tidak boleh memiliki sifat otoriter atas semua kebijakan di sekolah saat mengajar. Dalam hal ini, siswa tidak boleh dijadikan sebagai objek dalam belajar, tetapi sebaliknya yaitu sebagai subjek dalam belajar. Disinilah pentingnya seorang guru memiliki komunikasi yang lancar, baik dan mampu menggerakkan siswa untuk melakukan interaksi, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, nyaman, dan tidak tertekan. Guru bukan hanya sebagai orang yang mengajar, tetapi lebih dari itu. Guru harus bisa berperan sebagai orang tua, rekan, maupun sahabat. Karena ada beberapa siswa mungkin tidak bisa terbuka dengan orang tuanya, sehingga ia lebih bisa mencurahkan, mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya kepada guru. Kemudian guru juga bisa menjadi rekan ataupun teman bagi seorang siswa, namun tetap dalam batasannya. Ketika guru dapat memerankan dirinya bukan hanya menjadi pendidik tetapi juga orang tua, kemudian rekan atau teman bagi peserta didiknya, jelas ini akan menambah percaya diri siswa dalam belajar, karena pada hakikatnya tujuan komunikasi itu adalah bagaimana bisa dan mampu seorang guru itu merubah sikap atau attitude, pendapat atau opinion, perilaku atau behavior ataupun perubahan secara sosial atau social change dari peserta didiknya. Perubahan sikap seorang komunikan atau siswa setelah materi dari guru atau komunikator tergambar dari bagaimana sikap siswa itu dalam keseharian baik di sekolah maupun lingkungannya. Tentunya hal ini menuju perubahan yang lebih baik.
Pada pelaksanaan pendidikan formal atau pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah, sudah tampak jelas bahwa proses komunikasi itu sangat dominan. Hal ini setidaknya tampak dalam proses instruksional yang dalam dunia pendidikan sampai saat ini masih menduduki posisi dominan. Pendidikan bukan sekedar mengajari anak-anak menjadi lebih baik, menjadi pintar, atau sekedar berkomunikasi dengan mereka yang isinya memberikan nasihat supaya mereka berperilaku baik. Akan tetapi juga semakin kompleks karena melibatkan banyak unsur di dalamnya. Kedudukan komunikasi itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Komunikasi digunakan di seluruh aspek pendidikan, seperti penyampaian pesan, mengajar, memberikan data dan fakta untuk kepentingan pendidikan, merumuskan kalimat yang baik dan benar. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan penggunaan informasi yang komunikatif. Berbeda dengan komunikasi untuk hal-hal yang lainnya, komunikasi pendidikan mempunyai tujuan yang jelas, yakni merubah perilaku sasaran ke arah yang lebih berkualitas, ke arah yang lebih positif. Komunikasi pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk itu, yaitu merubah ke arah yang berkualitas dan ke arah yang lebih positif. Karena memang harus bisa dipertanggungjawabkan pada akhir pendidikan. Ya, jika hasil dari evaluasi dari komunikasi pendidikan itu menunjukkan nilai yang jelek, itu bukan semata-mata kekurang berhasilan peserta pendidikan dalam mengikuti proses komunikasi pendidikan, melainkan juga peran guru tentang bagaimana komunikasi pendidikan yang disampaikan oleh komunikator pendidikan di lapangan. Jadi, kegagalan dalam dunia pendidikan itu bukan sepenuhnya salah dari peserta didik atau siswa. Kalau siswa bodoh, itu bukan semata-mata siswanya yang tidak pandai, melainkan gurunya yang tidak berhasil menyampaikan pesan-pesan pendidikan melalui penggunaan proses komunikasi yang tepat. Dengan kata lain, informasi pendidikan yang disampaikannya tidak komunikatif, atau mungkin juga karena yang disampaikan atau dikomunikasikannya itu bukan informasi pendidikan. Hal ini demikian bisa saja, misalnya, sang guru dalam menyajikan materi pendidikannya terlalu tinggi tingkat penalarannya, mungkin juga tidak runtut penyampaiannya, salah menggunakan media komunikasi, salah memilih strategi, kurangkan media komunikasi, dan lain sebagainya, sehingga siswa tidak dapat menangkap apa yang disampaikan guru tersebut. Untuk itu sangatlah penting bagaimana seorang guru itu dapat memilih strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain sebagainya, sehingga apa yang diajarkan oleh guru itu dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Yang selanjutnya, menurut Onong Ujhana dalam Eti Nur Inah, menurutnya komunikasi pendidikan itu pada umumnya terbagi atas beberapa tujuan, meliputi pertama, agar materi yang disampaikan pendidik dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua, orang lain sebagai guru harus mengerti benar tentang aspirasi siswa yang akan diberi ilmu pengetahuan yang kita sampaikan. Yang ketiga, agar gagasan kita sebagai pendidik itu dapat diterima orang lain atau peserta didik, itu perlu adanya pendekatan yang persuasif. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai peranan komunikasi dalam dunia pendidikan, dan juga materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Silvi dan juga Mas Zahrul. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, untuk teman-teman jika ingin memberikan komentar, juga ingin bertanya, menanggapi, ataupun memberikan kritik dan saran kepada makalah kami, sangat-sangat dipersilahkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.